Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Fandi di channel Dunia Fandi ya. Ini malam-malam Fandi mau unboxing guys ya. Ini paketnya tadi siang ya sudah sampai. Ini baru sempet tak unboxing. Daripada lama-lama kan apa itu gak enak ya, nanti apa itu belum tak konfirmasi soalnya ya. Ini isinya seperti ini, ringkas ya. Padahal ini isinya adalah jam dinding 2 PCS ya. Ada 2. Ada tulisannya mudah pecah. Oh, bagus ini kayaknya. Ringkas tapi nggak tahu ya, ini soalnya kenceng ini kayak neken ya. Semoga isinya baik-baik saja, tidak kejadian seperti 2 jam yang kemarin Fandi unboxing yang pecah-pecah. Oke, langsung saja kita tanpa basa-basi kita unboxing. Ini ya, ini baru kiriman dari Jogja guys. Kemarin dari Banjarmasin ada, dari Tasikmalaya juga ada, dan ini dari Jogja. Tapi ini juga kemarin lama ya, sellernya kayaknya yang nggak ngirim-ngirim. Kemudian ngendap di sortir Jogja lumayan ya, satu hari apa 2 hari itu ya. Biasanya kan Jogja langsung dioper ke Semarang langsung hari itu juga kan biasanya ya. Ini kemarin ngendap di sortir, tapi ya udahlah. Paket itu kadang kalau kita nunggu lama kesel, tapi apa itu bikin kesel ya, bikin gemes ya. Tapi kalau sudah sampai ya udah plong. Yang ku inginkan hanyalah semoga paketnya aman-aman saja kan gitu. Soalnya kalau ngendap di paketan itu yang bikin was-was guys. Karena apa? Karena paket kita ditumpuk ya, tumpuk di gudang ya, takutnya kegencet-gencet. Tuh, ini sambungannya mana ini ya? Ini kok gini ya? Sobek aja lah. Paketan tuh biasanya kalau cepat itu aman ya, cenderung aman ya, karena dia langsung dioper-oper itu ya, dari satu mobil ke mobil yang lain ya. Oke, ini sepertinya aman, ini enggak ada kocak-kocak. Biasanya kalau terdengar kocak-kocak ini ada sesuatu. Nah ini bagus nih ya. Ini standar Fandi kalau bungkus kayak gini biasanya guys. Fandi sendiri sudah ngirim kemana, sampai mana ya, Tasik juga guys, Tasik yang Maruman ini, ke Tasikmalaya, terus ke Bandung ya, Bandung sama ke mana ya kemarin, lupa, Surabaya. Alhamdulillah aman semuanya yang Fandi kirim. Itu bungkusnya kayak gini, tapi ini kayaknya kebalik. Ini kalau Fandi itu biasanya yang
Yang ini di dalam, ini yang polos di luar. Soalnya yang ini biasanya kecut. Nah ini rapi nih bungkusannya ya, jadi bukanya enak gitu loh ya. Oh dia modelnya ya oke lah, kaca sama kaca yang belakang ya, itu yang bodi belakang ditaruh di luar ya, atau di sini saling berhadapan. Oke, ini sudah bagus, tapi kita nggak tahu ya hasilnya. Kalau kayak gini nanti nggak bisa nyalain nih, misalnya masih terjadi yang mengecewakan, itu selnya udah oke. Kita itu tinggal nasib ya kan gitu ya, kita bisa kasih apa itu ya, kalau ngomong susah guys, nggak bisa ngasih komplain. Dikasih ini jos ini untuk sellernya tak akui, untuk pemaketannya jos ini profesional dia ya, pro ini ya. Mungkin sudah terbiasa kirim jam dinding kali ya, mantap. Ini harus untuk sellernya harus dipertahankan model kayak gini ya. Ini bisa buat kalian contoh ya, untuk ngirim paketan yang rawan pecah seperti ini guys, hati-hati. Jadi tidak perlu packing kayu-kayu ya. Packing kayu pun kalau cara packingnya keliru kayak kemarin, yang dikenakan kayunya itu body atau objeknya, itu malah bikin rusak. Kalau packing kayu itu sebaiknya ditaruh di bagian luar ya, atau terakhir yang kayak gini harusnya yang empuk-empuk, berweb itu ya. Masih susah ya. Jangan kayak gini kemarin jam Seiko kasih gini. Apa ini? Untuk jamnya harusnya kayak gini dikasih yang empuk-empuk guys, biar meredam benturan ya. Jangan dikasih yang keras-keras, itu masih malah kebentur dia. Ya, kita langsung saja lihat yang pertama. Ini ada jam dinding mereknya Mirado, dan ini saya suka guys, ini bentuknya unik seperti ini ya. Dia seperti kayak ilusi ya, ilusi mata ya. Ini bundar tapi kotak tapi bundar ya. Oke, dan ini mesinnya memakai SKP, tapi ini masih memakai merek Tochigi Tokai guys. Tochigi Tokai ya, belum berubah menjadi SKP ya. Dan ini kemungkinan masih Japan. Oh ya, masih Japan. Kalau dia Tochigi Tokai, dia produknya atau pabriknya itu masih di Japan. Kalau yang sekarang kan Hong Kong atau Thailand atau bahkan Cina ya. Oke, ini berarti produk jadul, dan ini ada serial numbernya ya.
Oke, dan ini bodinya kayaknya masih bagus semua. Paling cuma cat-catnya ini nanti kalau saya pengen warnai saya warnai, kalau nggak dirasa nggak perlu ya nggak usah. Oke, kita ganti lagi yang satunya. Sebenarnya kalau Fandi beli jam ini sih yang satunya ini nggak penting-penting banget sih. Sebenarnya yang tak butuhkan ini mesinnya. Wow, ternyata terjadi yang tidak saya inginkan ya. Oke. Ternyata masih terjadi pecah guys. Tapi ya udahlah, nasib ini ya. Yang penting soalnya udah oke sih. Mungkin karena ini ya kerdus ya, harusnya mungkin kalau lebih aman dikasih ini ya. Ini tumpukin ini ya. Ini lebih aman. Ini kayaknya harusnya ya. Ya enggak? Ya mau gimana lagi. Tapi untung ini bentuknya cuma kotak ya, jadi untuk misalnya diganti lebih mudah, diganti kaca ya. Pesankan kaca ini lebih mudah daripada bundar atau yang nekuk-nekuk. Kacanya pecah gini dan ini masih bisa dilem kalau belum sempat ganti. Untuk sementara dilem dulu bisa. Dari tampak depan nggak kelihatan ya, tapi kalau samping ini kelihatan pecahnya. Dan ini bodinya juga memang dari sana pada pecah-pecah seperti ini. Kalau yang ini sih yang saya incer ini bagian mesinnya guys. Ini Seikosa, ini produk pertamanya Seiko ya, untuk jam elektronik seperti ini. Seikosa masih pabrikan ori Seiko. Yang saya incer ini gearnya ini, semoga masih bagus karena mau saya pindah. Untuk jam dinding ini, karena jam dinding ini kemarin nggak ada gearnya yang ini ya. Dan ini sama Seiko, ini mesinnya sama. Untuk gear-gearnya sama, posisinya juga sama. Kemudian untuk bagusnya Seikosa ini, dia lilitannya masih tebal, masih besar dibandingkan dengan yang SKP yang tadi ya. Ini ya, SKP sama-sama produknya Seiko. Ini kecil yang model sekarang, ini yang lama seperti itu. Dan untuk Tochigi Tokei ini sama SKP sekarang pun juga kayaknya agak beda lilitannya. Ini agak lebih tebal ini daripada yang SKP yang sekarang ini. Udah ada contohnya enggak ya? Kalau saya perhatikan rada sedikit berbeda. Oh itu sama ya. Oh ini Tochigi sama Tochigi guys. Yang SKP nggak ada guys. Oke seperti itu. Sebenarnya modelnya ini juga menarik ya ini ya. Dan walaupun ini jamnya sederhana, ini bobotnya lumayan guys daripada jam-jam yang murah-murah ya Seiko ini, karena memang bahannya ini bagus ya. Untuk plastiknya padat. Ini coba
sebenarnya pecahnya kalau tidak apa itu kaca ya, maksudnya bodinya ini cuma ini aja sih, bagian sini aja ya, yang lainnya kayaknya masih utuh guys. Ini sedikit ada ini ya, retak, tapi ya agak sayang ya, pecah ya. Tapi ya lumayan lah. Oh iya, kita coba ya guys, kok agak lali itu lupa. Cobanya pakai mana ya, bentar. Oke, kita coba pakai baterai ini. Apakah ada suara? Ternyata hidup guys, hidup, cuma dia gearnya kayaknya seret ya. Waduh, ini gimana ya, jamnya hidup tapi saya ambil gearnya. Sebetulnya putarannya agak lancar ya, semoga aja bukan masalah gear yang rampal. Ya ternyata hidup guys. Loh, hidup lancar. Oh, kalau diginiin mati. Oke, mantap ya, udah seperti ini masih hidup. Dan saya yakin kalau dibongkar ini masih bersih ini dalamnya, karena jam jadul itu dia rapet, plastiknya itu presisi ya, dan keras ya, enggak lentur kayak jam-jam sekarang ya. Ini udah karatan, udah sampai kayak gini guys. Kita lanjut ke Mirado ini. Hidup guys. Wow, dan Mirado ini hidup normal ini kayaknya. Untuk Mirado ini bentuknya agak sedikit kecil ya dibandingkan yang Seiko, sedikit segini aja ya. Ternyata besaran ini, tapi panjangnya untuk ke atasnya panjang yang Mirado guys. Jadi Mirado itu memanjang ke atas ya. Kalau yang Seiko kotak. Bagus ya, ternyata yang Mirado masih normal. Dan ternyata ini angkanya memang modelnya putus-putus gini ya, unik ya. Kira ini catnya pada ngelupas, ternyata memang modelnya putus-putus seperti ini. Wah, ini sih tinggal ngebersihin ya. Ini juga masih bagus semua ini, untuk bodinya tidak ada yang pecah ini. Tinggal dibersihin, nanti kalau perlu dicat. Oke, sip. Miradonya oke. Karya Seiko ini ya, ambil gearnya.
Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys. Terima kasih sudah menonton channel yang nggak begitu penting ini.